saya begitu masuk Islam, ada yang ngomong mau kawin lagi ya. Kayak seolah-olah Islam itu tuh kalau mau masuk Islam mau kawin lagi kayak gitu. Memang orang kalau bukan Islam nggak kawin. Justru Nggak, kok kesannya kalau masuk Islam kawin gitu ya. ada juga yang kayak gini Pak Ustadz, sudah memberikan sesuatu ke pacar atau ke istri Pak Ustadz. Pas cerai diminta lagi Pak Ustadz. Nggak usah bawa-bawa pacar dulu, istri aja. Jadi biar yang sah aja. Oh iya. Gila, tegas banget Pak Ustadz. Bahkan di nego pacar aja nggak mau loh. Nggak, karena pacar yang sebenarnya itu istri. Saya justru belajar dari Ustadz Khalid yang seorang yang saya pikir sangat menyeramkan. Malah Islam itu hangat, memaafkan, ikhlas, damai. Islamnya sebenarnya itu yang mana sih Pak Ustadz? Karena Islam itu dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat tidak akan pernah berubah. Selalu lembut, selalu baik, selalu memaafkan, selalu amanah. Nggak pernah berubah itu. Nggak akan berubah konsepnya. Dan ada tegas tapi tidak ada keras. Nah, itu berarti itu Islam yang sesungguhnya itu. Iya, dan tidak akan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, cocok banget ganteng Pak Ustadz pakai. Masya Allah. Pak Ustadz, saya pengen tanya Pak Ustadz, cara berpakaian umat Islam harusnya bagaimana? Kalau laki-laki harus bagaimana? Kalau perempuan harus bagaimana Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah mengatakan tentang standarisasi pakaian laki-laki dan perempuan muslim, wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang bertakwa itu jauh lebih baik. Apa yang dimaksud dengan pakaian bertakwa? Pakaian yang dibolehkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti laki-laki misalnya, memang yang harus ditutup auratnya adalah pusar sampai lututnya. Tetapi yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah beliau memang menggunakan pakaian sampai ke betis, kalau bawah, dan bagian atas pun tertutup. Ya gitu. Nah, cuma memang yang terbuka, kadang-kadang pundak Nabi SAW terlihat, leher dan kepala semua terlihat. Jadi laki-laki itu intinya lebih fleksibel. Sementara perempuan memang dianjurkan ditutup semuanya. Sebagaimana dalam Al-Quran digambarkan, Allah menyuruh para wanita muslimah untuk mengulurkan pakaian mereka dari kepala mereka sampai kaki. Dan anjurannya yang terbuka adalah wajah dan telapak tangan. Semua itu tujuannya untuk perempuan adalah Allah mengatakan dzalika adna alla yu'zain. Tujuannya itu agar mereka tidak diganggu. Ada satu eksperimen dilakukan. Kalau sekarang kita ketik di YouTube itu eksperimen hijab, itu banyak sekali keluar. Salah satu dari sekian banyak cuplikan itu saya pernah lihat ada satu wanita di Amerika, dia adakan experience sama temannya. Dia jalan di satu jalan, mungkin sekitar 1 kilometer tanpa hijab, gitu kan, pakaian terbuka gitu. Itu sepanjang jalan, semua laki-laki yang melihat dia berusaha untuk ada yang mengganggu, ada yang mengajak kencan, ada yang macam-macam lah gitu. Nah, orang yang sama, dia pakai hijab, dia jalan di jalan yang sama tapi beda waktunya, sepanjang jalan tidak ada satu orang yang mengganggunya. Karena orang kalau pakai hijab tertutup gitu kan, maka paling jauh orang godanya dengan Assalamualaikum gitu kan. Karena mereka juga khawatir kalau mungkin ini, pakaian itu sendiri kayak ada tamengnya gitu. Nah sama dengan orang kalau pakai baju yang rapi, yang islami gitu ya. Mungkin dia sendiri pribadi juga malu untuk melakukan pelanggaran. Saya pernah dengar itu. Karena pakaian dia itu kayak mengontrol dia juga gitu ya. Nah seperti itulah. Beda dengan orang kalau tidak pakai baju seperti itu mungkin lebih percaya diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Jadi kurang lebih batasannya adalah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menghindari pakaian-pakaian yang dilarang. Oke, saya pernah dengar itu dari Ustadz Dery Sulaiman. Saya kan pernah tanya dengan dia kan, Pak Ustadz kenapa pakai pakaian seperti ini? Dia bilang kan, kenapa juga pakai sorban kan? Dia bilang ya karena dia pengen melindungi dirinya untuk perbuatan yang negatif, dia bilang. Karena kalau misalnya sudah pakai baju kayak gini punya malu terhadap pakaian yang dia pakai. Ternyata seperti itu ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau pakai sarung aman Pak Ustadz? Aman. Pakai sarung nggak pakai celana dalam boleh juga Pak Ustadz? Kan tidak ada urusannya karena tertutup. Siapa juga yang mau tanya pakai celana dalam atau tidak? Kalau sarungnya transparan Pak Ustadz? Memang ada. Tipis jelek. Enggak, dokter. Daster punya aku enggak. Kalau daster yang lain tipis, transparan. Tapi benar Pak Ustadz. Kalau sarung enggak ada transparan dok. Ada sarung murah Pak Ustadz. Enggak, tetap aja. Kan sarung itu rata-rata bukan juga, dia bukan dipakai langsung kotak seperti ini. Kan dia dilipat dulu. Tipis pun tetap tersusun dok.
Saya jualan daster Pak Ustadz, daster Sarwenda. Saya join dengan Sarwenda. Berarti sekarang pindah ke daster nih. Saya daster ada, hijab ada Pak Ustadz. Sarung udah selesai ya? Iya. Oke. Bukan, maksudnya sama kayak gini. Saya jual daster. Harganya 100.000 lebih lah saya bilang. Sedangkan saingannya itu jualan 60-70 ribu memang. Gila sih dalam hatiku sih. Modalku aja tuh nggak segitu kayak gitu punya kan. Tapi aku ngelihat banyak banget yang jual seperti ini. Jadi aku beli Pak Ustadz. Aku beli. Pengen ngetes kan. Kok bisa murah banget? Aku aja modalnya aja nggak segitu kan gitu. Pas dilihat memang remang-remang sih. Transparan, remang-remang dengan mudah koyak kayak gitu punya. Jadi kan ya kalau kain kan juga sama Pak Ustadz. Kalau baju kan juga sama. Tapi kalau misalnya baju transparan kayak gitu Pak Ustadz, fashion. Kalau dia Islam tidak melarang secara 100%. Bahkan ada waktu-waktu dan tempat di mana dia sangat dianjurkan. Antara suami istri, ya kan? Boleh kita suruh istri kita mau pakai baju model seperti apapun, tapi kita yang nikmatin. Oke. Suami kita boleh pakai baju apapun dan di penampilan. Kenapa? Ini satu poin yang luput dari satu rumah tangga ya. Sering saya bahasakan begitu. Dan saya pun sebenarnya di rumah malah saya malah praktekin itu. Di luar kita pakai baju resmi, di rumah itu kita berpakaian pakaian yang mungkin orang di luar itu malah dianggap fashion gitu. Yang sebenarnya biarkan pasangan kita yang menikmatinya. Sehingga dia pun kalau keluar dia sudah tertutup matanya dari hal-hal yang diharamkan. Baik pihak suami ataupun pihak istri gitu kan. Jadi itu dibolehkan dalam Islam. Kemudian juga ada bolehnya membuka jilbab misalnya kalau di depan anak, di depan mahram namanya ya. Ayah, paman, ponakan, saudara. Semua itu adalah mahram. Orang-orang yang tidak boleh kita menikah dengan mereka. Nah tetapi memang Islam mengajarkan kalau di luar mahram, orang yang bisa menikah dengan kita seperti sepupu berumah kalau kerabat dekat ya. Kemudian orang-orang lain lah di luar sana, maka dianjurkan untuk menutupnya. Ini semua sebenarnya hanya ada batasan supaya memang ada pakaian yang di luar rumah dan dalam rumah dengan mahram dan bukan non mahram. Islam tidak menyuruh wanita itu pakai jilbab walaupun tidur sama istrinya, apalagi pakai cadar. Tapi dia di waktu-waktu tertentu. Salah satu hikmah dalam ilmu tarbiyah pendidikan pernah kami pelajari waktu kami S1 di Madinah dulu. Hikmah daripada hijab. Di antara hikmah adalah itu sebenarnya memperbaharui cinta dalam rumah tangga. Kok bisa? Sekarang istri kita kalau dalam rumah dia pakai seksi. Saya langsung bahasakan ini. Dia pakaian yang terbuka, pakaian yang bagus. Apapun pakaian yang dipakai oleh para pelacur di luar sana, harusnya para istri pakai di rumah. Karena itulah jualan mereka yang harusnya menjadi jualannya para istri. Nah gitu kan. Bagaimana mereka merayu? Begitulah harus istri-istri para merayu gitu kan. Ini sebenarnya dia merayu omong kosong, bohong. Ini sebenarnya bisa tulus, misalnya contoh. Nah, harusnya itu dipakai oleh para istri. Jadi di rumah itu mereka pakai itu semuanya, tapi pada saat di luar mereka pakai hijab tertutup. Suami pada saat melihat lagi jalan sama istrinya dengan jilbab, dengan cadarnya misalnya, itu akan merasa ada suasana berbeda. Dengan dia pada saat pulang rumah dia langsung tampil dengan seksinya depan suaminya. Itu memperbaharui cinta sebenarnya. Dibandingkan di luar pakai celana pendek, di rumah pakai celana pendek, bedanya apa? Itu secara kejiwaan sebenarnya ada efeknya. Sementara kita dalam rumah tangga dianjurkan untuk selalu memperbaharui cinta. Salah satunya dengan itu. Pak Ustadz, kalau misalnya kita pakai baju mahal Pak Ustadz, boleh nggak dalam agama Islam? Boleh. Asal gini dok, kebutuhan. Jangan keinginan. Selama dia kebutuhan, Islam membolehkan pakai kendaraan yang terbaik, pakaian yang terbaik, rumah terbaik, tidak masalah. Itu namanya thayyibah. Tapi kebutuhan dok. Karena kalau kita mau ikuti keinginan kita itu tidak ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Kita akan selalu tidak pernah tidak ada batas gitu dok. Sehingga akhirnya menjadi mubazir. Contoh misalnya kita suka dengan mobil mewah, boleh nggak kita beli? Tanya butuh, pakai silahkan. Saya pernah datang ke Dubai waktu itu ngisi pengajian, sempat viral tuh jutaan orang yang nonton karena saya bahas tentang masalah Islam dan kaya gitu ya. Terus sebulan saya isi pengajian di semua rumah seorang. Walaupun banyak orang kira tuh mobil saya padahal bukan gitu ya. Saya waktu itu isi pengajian ternyata yang punya itu pengacara dari Malaysia, istrinya orang Indonesia. Mereka tinggal satu rumah dan kalau salah ada anaknya satu. Di dalam parkiran mobil garasi itu ada 3 mobil mewah, semuanya mobil sport. Salah satunya Ferrari yang saya sempat pakai warna merah waktu itu. Dan ada mobilnya ada biru, ada kuning gitu. Masing-masing. Terus saya sempat tanya pemilik rumah, ini mobil di rumah? Iya. Kalau yang satu ini punya saya, kata ibunya, ini punya suami, yang ini punya anak saya. Ternyata memang di sana, di Dubai itu harganya murah.
sudah familiar, hampir banyak orang yang pakai. Itu bukan untuk sombong-sombongan gitu. Sehingga mereka dengan ada kemampuan uang mereka beli. Boleh dalam Islam? Boleh, karena istrinya butuh, anaknya butuh, suaminya butuh. Karena kalau satu suami pergi kantor, istri mau pergi kemana, belanja misalnya dia tidak ada. Nah, dan itu kendaraan yang memang dibutuhkan dan mereka mampu. Nggak ada larangan dalam Islam. Karena kebutuhan. Tapi kalau keinginan, keluar edisi baru. Sekarang dia paksa dirinya jual edisi yang lama, baru beda selisih 6 bulan 1 tahun, jual walaupun rugi hanya karena ikuti keinginannya. Ini untuk apa? Kan jadi pertanyaan untuk apa? Karena dalam hadis gini dok ya, disebutkan tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Harus tentang umurnya di mana dia habiskan, ya. Kalau ini waktu ya, masa muda di mana dia habiskan. Kemudian yang ketiga itu ilmu, apakah dia sudah amalkan, dan yang keempat itu harta. Harta ditanya 2, dari mana sumbernya, kemana dia keluarkan. Ini akan ditanya. Jadi kita dapat dari mana, halal nggak? Setelah itu pun kita keluarkan halal nggak? Maka saya biasa sampaikan di pengajian, manusia itu dalam mengelola harta ada 4. Yang pertama adalah yang paling bagus. Sumbernya halal, keluar pada halal. Dia selalu teliti sekali. Sumbernya harus berkualitas yang dibolehkan oleh Allah. Walaupun banyak, tidak ada masalah, yang penting halal. Dan dia keluarkan juga di tempat yang halal. Untuk biaya istri, anak, kebutuhan dia, kegiatan sosialnya, investasinya, semua begitu. Jadi itu yang paling ideal. Yang kedua, ini setengahnya pahala, setengahnya dosa. Kalau tadi yang pertama itu semuanya pahala. Sumbernya halal, keluar pada halal. Yang kedua ini setengahnya pahala, setengahnya dosa. Sumber income-nya halal, gaji pegawai, warisan, bisnis misalnya. Tapi sayangnya dipakai berzina, dipakai berjudi. Sehingga setengahnya halal pendapatannya, tapi pada saat dikeluarkan jadi haram. Tetap Allah akan tanya hari kiamat. Yang ketiga, dosa dua-duanya. Sumber income-nya halal, tapi dikeluarkan pada yang haram. Sumber income-nya haram dikeluarkan pada yang halal. Contoh misalnya hasil manipulasi, hasil korupsi, cuci uang, tapi iya, terus dipakai umroh, dipakai haji, bikin masjid tidak diterima sama Allah. Ya, karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, tidaklah seseorang menginfakkan dari harta haram kecuali akan menambah dosa baginya. Nah, yang keempat yang paling buruk, sudah sumbernya haram, keluar pada haram. Hasil curian dipakai zina, dipakai mabuk. Ini tambah kacau gitu. Pakai judi slot. Oke Pak Ustadz, kita mau masuk ke hari ini Nabi Ilyas ya. Nabi Ilyas ini adalah murid dari Eliasa, murid dari Nabi Ilyas yang kemarin ya Pak Ustadz ya. Tapi sebelum itu kita mau terima kasih dulu dengan sponsor kita, Sarung Mangga. Ini sarung mangga yang saya pakai ini adalah sarung mangga songket. Ini adalah simbol dari keanggunan. Dalam balutan tradisi, setiap helainya ditenun dengan songket khas. Menggunakan material premium berkualitas tinggi, ini nggak transparan sama sekali, bagus dan kelihatan mewah. Sarung ini menghadirkan kenyamanan modern tanpa meninggalkan nilai tradisi. Kalau mau order, silakan langsung ke official store resmi www.banggabersarung.com. Kita semua bangga bersarung mangga. Dan jangan lupa bagi kalian semua yang pengen jual emas, sekali lagi saya ngomong ya, jual emas di pusatmas.id. Ini tempat jual emas yang menurutku breakthrough dan suatu terobosan baru ya. Dimana kalau misalnya orang dulu jual emas cuma pakai surat doang, lihat. Kalau sekarang nggak ada surat, patah, lupa, hilang di mana, nggak jadi masalah. Yang penting emasnya ada sih. Kalian bisa cek, datang ke pusat emas, nanti dicek, pakai alat, bisa tahu karatnya berapa, real, bener-bener real, karena alat nggak bisa bohong. Dan dikasih harga tertinggi saat itu juga, real time saat itu, dan cepat pencairannya. Jadi bagi kalian semua yang pengen jual emas dengan rasa aman, silakan ke pusatmas.id. Pak Ustadz, saya pengen dengar cerita tentang Nabi Ilyasa. Iya, jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi Ilyas yang pernah kita singgung sebelumnya, beliau berdakwah di kaumnya, penyembah berhala, dan akhirnya mereka terganggu dengan itu. Sampai raja pun pada saat itu ikut-ikutan mengancam Nabi Ilyas akan membunuhnya, sampai beliau akhirnya menyendiri di gua. Nah, pada saat itu ada salah satu dari masyarakat biasa yang penasaran dengan ajaran Nabi Ilyas, lalu dia mencari di mana ditemukan Nabi Ilyas dalam gua di sebuah gunung yang tidak ada yang tahu tempatnya. Orang ini bernama Ilyasa dan dia selalu datang belajar setiap hari sampai menjadi murid utamanya Nabi Ilyas. Waktu itu dia belum jadi nabi. Setelah selesai diceritakan dalam kisah Nabi Ilyas itu, Allah datangkan hukuman kepada masyarakatnya karena mereka fanatik dengan sembahan berhalanya, dengan dukun-dukunnya dan segala macam. Allah datangkan peciklik yang panas, yang panjang gitu. Jadi Nabi Ilyas dengar, dan Nabi Ilyas berdoa sama Allah, minta ya Allah berikan petunjuk bagaimana nih.
Kata Allah, mereka hanya akan aku keluarkan dari penguasa itu kalau mereka beriman kepadaku. Maka pergilah, dakwahi mereka. Dalam riwayat Nabi Ilyas mengatakan, izinkan aku pergi ke sana. Dan Nabi Ilyas waktu pergi ke sana untuk mendakwai kaumnya, itu pertama kali Ilyas ikut, tapi belum jadi nabi. Pergilah mereka berdua ke sana, lalu disampaikan, ada pesan dari Allah, kalau kalian beriman, maka kalian akan dikeluarkan dari masalah ini. Mereka bilang, kami juga punya Tuhan-Tuhan, kami juga punya dukun-dukun. Lalu kata Nabi Ilyas, begini saja untuk adilnya, supaya kalian bisa buktikan, mintalah pada dukun-dukun kalian dan patung-patung kalian. Kalau mereka bisa berikan kepada kalian jalan keluar dengan segera ya, maka berarti silakan tetap bertahan dengan keimanan. Tapi kalau saya berdoa sama Allah dan ternyata Allah berikan kalian jalan keluar setelah mentok dan tidak lagi jalan keluar dari Tuhan-Tuhan kalian, maka kalian harus beriman sama Allah. Mereka bilang tentu saja kami mau. Maka mereka lalu berdoalah di depan patung-patung mereka, mereka kasih sesajen, panggil dukun-dukun mereka, ternyata tidak ada jalan keluar. Lalu mereka bilang, kami sudah putus asa Ilyas, coba kamu dengan Tuhanmu. Depan mereka Nabi Ilyas berdoa, lalu turunlah hujan pada saat itu. Namun sayangnya mereka kufur kepada Nabi Ilyas. Ya, mereka tidak mau, akhirnya mereka mengatakan ini cuma terjadi begitu saja. Allah pun akhirnya menawarkan Ilyas untuk wafat dalam keadaan beriman dan Nabi Ilyas setuju pada saat itu. Nah, setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Ilyas ini. Karena dia murid utama Nabi Ilyas untuk menjadi Nabi. Dia kembali mendakwahi lagi kaumnya yang sama. Mendakwahi mereka, mengingatkan mereka, tapi mereka tidak pernah mau tahu. Ya. Puncaknya itu sebenarnya, puncak dakwanya pada saat Bani Israel yang tadinya sudah mulai jadi penyembah berhala, kufur kepada Allah atau syirik kepada Allah, mereka banyak pakai jasa dukun, akhirnya mereka banyak kalah dalam peperangan. Kalah peperangan. Nabi Ilyas menggunakan momentum itu untuk mendakwahi mereka. Kalian harus kembali kepada Allah. Kalau tidak ini akan jadi masalah, gitu kan. Kalian akan terus kalah dalam peperangan. Perekonomian kalian akan terganggu terus. Jadi tidak akan mungkin ada jalan keluar. Nah pada saat itu ada yang beriman, ada juga yang kufur. Ada yang beriman, ada juga yang kufur. Sehingga akhirnya yang beriman menjadi pengikut setianya Nabi Ilyas dan yang kufur ya tetap dengan kondisi mereka. Terus Nabi Ilyas mendakwahi mereka, Nabi Ilyas mendakwahi mereka sampai Nabi Ilyas itu wafat. Nah, walaupun ada sebagian riwayat menjelaskan kalau Ilyas ini sempat menjadi raja. Sempat menjadi raja dan dia sempat berkata, Allah SWT mengatakan pada dia, kesempatan untuk meneruskan kerajaan kamu ini, ya setelah dia dimenangkan oleh Allah SWT, adalah kamu harus memilih siapapun yang paling baik ibadahnya. Karena kau akan meninggal sebentar lagi, kau harus cari penggantimu. Maka Nabi Ilyas pun memberikan syarat pada saat itu. Kalau ada orang yang bisa mengerjakan 3 hal, maka dia boleh menjadi penggantiku. Dia berteriak di tengah-tengah Bani Israel pada saat itu, terutama para pengikutnya yang telah beriman. Siapa di antara kalian yang bisa berpuasa sepanjang tahun, tidak pernah batal, dan sholat malam setiap malam, tidak pernah tidur. Nanti pagi baru dia tidur. Dan kalau dia jadi raja, dia adil. Dia tidak akan pernah emosi atau marah sekalipun. Kalau dia mau, saya akan kasih kerajaan saya. Tidak ada yang angkat tangan kecuali 1 orang. Itulah Zulkifli. Nabi Zulkifli. Kemarin yang pernah kita cerita. Iya betul. Nah Zulkifli ini sebenarnya setelah Ilyas itu. Oh. Nah akhirnya dia yang penuhin masalah itu sampai dia dapat julukan Zulkifli. Setelah itu Nabi Ilyas pun wafat. Ya. Oke. Dari Nabi Ilyas ini apa yang kita pelajarin Pak Ustadz? Ilyas, apa yang kita ambil? Ya, beliau kan seorang nabi yang melanjutkan estafet kenabian sebelumnya. Yeah. Berarti pelajaran pertama adalah pentingnya dakwah itu selalu dilanjutkan estafetnya. Okay. Sebagaimana syaitan terus menyesatkan manusia, maka harus ada selalu ulama yang meluruskan dan menyampaikan kebenaran. Okay. Karena kalau tidak ada, maka akan terus kerusakan terjadi. Perzinahan, pembunuhan, mabuk-mabuk ini tidak akan pernah berhenti. Syaitan akan terus kumandankan itu sampai hari kiamat. Nah, harus ada yang menetralkan. Netralnya adalah estafet dakwah harus disampaikan. Harus dikatakan itu haram, itu nggak boleh. Okay. Nah nanti tinggal manusia memilih. Mau pilih syaitan masuk ke neraka atau pilih orang para ulama pewaris para nabi yang akan masuk ke surga. Nah itu pertama, pelajaran penting untuk itu. Yang kedua, komitmen dalam masalah keimanan. Walaupun banyak orang yang kufur, nyembah berhala, orang yang ikuti dukun, kita tahu itu batil, tidak benar. Kita tetap komitmen sampai kita wafat. Artinya bahasa lain itu konsisten atau istiqamah. Itu penting sekali. Dan yang ketiga, bagaimana Allah akan memberikan kedudukan bagi orang-orang beriman. Karena Ilyas masyarakat biasa. Tapi sampai menjadi seorang nabi dan menjadi raja itu karena keimanannya. Gitu kan? Dan yang terakhir adalah yang keempat, pentingnya seseorang itu mengikuti jejak para nabi dan rasul. Okay. Jejak para ulama. Supaya mereka bukan cuma sekedar poin pertama menjadikan estafet dakwah. Tapi mereka juga selamat. Karena memang
juru bicara Allah yang mengajak ke surga adalah para nabi-nabi dan rasul. Penerus nabi dan rasul adalah para ulama dan dai. Maka kita harus betul-betul selalu bersama mereka supaya kita dipandu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pak Ustadz, hari ini bahasan kita tentang ikhlas dan dendam. Tapi saya pengen konsultasi dengan Pak Ustadz. Dulu pada zaman dahulu kala, 2018, 2017 kali ya, 2018 awal kayak gitu. Saya kan orang yang tertutup Pak Ustadz. Jadi tidak pernah menunjukkan apa yang saya punya. Biasa aja sih sebenarnya. Lebih ke menutupi apa yang saya punya, apa-apa ya itu punya. Malah saya diremehkan. Direndahkan, diremehkan, ya pokoknya disepelehkan lah Pak Ustadz. Itu merubah mindset saya. Saya lebih menunjukkan saya apa adanya. Bukan pamer Pak Ustadz. Tapi lebih ke, ya ini apa adanya saya. Saya punya rumah, saya punya pakaian saya seperti ini. Saya nggak pernah beli sepatu atau beli jam untuk pamer. Saya hobi sepatu. Saya beli jam, saya beli mobil. Karena bagi saya cari duit susah, saya pengen nikmatin. Dan saya tidak cari uang dari sana. Kan ada beberapa orang mungkin beli untuk dapetin uang ya. Misalnya flexing, orang bilang seperti itu ya. Saya nggak seperti itu. Saya lebih ke menikmatin. Dan yang selama ini saya tutupin, ya saya lebih terbuka kayak gitu punya. Ya sama seperti kalau misalnya ketemu dengan menteri lah. Ketemu dengan menteri, kalau misalnya saya pakai baju jelek, saya salaman kan, menteri ini siapa ya? Ya kan, tapi kalau misalnya saya pakai Richard Mille misalnya ya, saya pakai Richard atau pakai Patek, rasanya sih pengusaha itu jabatan tangan saya pun jadi sudah tahu level saya ada di mana kayak gitu punya kan. Jadi saya belajar penting untuk kita juga mensetarakan posisi kita lah, tapi bukan posisi pamer dan ria. Tapi itu pun juga bisa jadi masalah Pak Ustadz, karena beberapa orang melihatnya menjadi ria dan jadi aib juga Pak Ustadz. Jadi saya bingung Pak Ustadz, harus bagaimana sih ditutupin, direndahkan, bahkan apa adanya nih Pak Ustadz ya, bukan kita ngomong bukan pamer ya, saya nggak punya konten flexing bahkan, apa adanya pun bisa menjadi hal negatif Pak Ustadz. Baiknya bagaimana Pak Ustadz? Baik. Yang pertama mungkin begini dok, kita bicara yang lingkup awal dulu ya, yang pada saat dokter merasa direndahkan, dan di saat itu orang belum tahu siapa dokter. Kalau seandainya kita bicara ini, dokter setelah pun menang perkara, kemudian dokter tetap dalam kondisinya, dia tidak mengekspos apa-apa, saya yakin mungkin tidak akan ada masalah dengan dokter. Orang yang anggap remeh itu kan individual, bukan seluruh masyarakat kok mengatakan dokter itu dokter biasa miskin. Itu cuma dari orang-orang yang hasad atau orang yang, saya tidak tahu ini siapa yang dimaksud, tapi pastinya orang yang tidak suka dengan kemajuan kita, perkembangan kita, ya kan gitu, prestasi kita itu berarti memang mereka hasad. Intinya kan begitu. Kalau mereka tidak hasad ya sudah, mereka kembangin aja prestasinya sendiri. Untuk apa sibuk dengan orang gitu kan? Untuk apa sibuk dengan orang? Ya, tetapi saya yakin tidak semua orang seperti itu. Betul. Kalau posisi tadinya kita tetap santai-santai aja, ya sudahlah, nggak perlu orang tahu. Kalau kebetulan kita lagi naik mobil mewah, atau rumah kita kebetulan datang seseorang yang mau menanyakan, atau kita diwawancarain, mungkin beda dengan kita expose. Itu dulu. Poin yang kedua adalah, terus bagaimana Ustaz kalau saya akhirnya waktu itu merubah mindset saya, lalu saya mulai mengekspos, tapi sebenarnya lebih kepada, saya cuma mau menunjukkan jati diri saya. Saya bukan cari uang di situ, saya bukan sombong-sombongan gitu kan. Misalnya saya jadikan konten rumah saya, mobil saya, misalnya apa yang saya milikin gitu ya. Misalnya saya punya klinik gitu ya. Apakah itu dibolehkan? Ini sebenarnya tergantung daripada innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Kalau niatnya dia untuk berbangga-bangga, sombong, menjatuhkan orang lain, itu tidak boleh. Tetapi kalau seseorang itu niatnya misal untuk dia nikmatin rumah itu. Contoh, karena begini dok, saya kuatkan dulu dengan sebuah hadis ya. Ada seorang sahabat Nabi, dia jalan di depan Nabi dalam kondisi keringatan, habis kerja keras gitu ya. Terus ada satu sahabat Nabi yang lain di sebelah Nabi mengatakan, ya Rasulullah, andai saja orang seperti ini, sampai keringatan seperti ini, itu dihitung di jalan Allah, pahala maksudnya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang keluar mencari nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya, dia di jalan Allah. Siapa yang keluar untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, dia di jalan Allah. Siapa yang keluar untuk memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan dia pribadi, dia di jalan Allah. Dan siapa yang keluar justru untuk pamer, ya, maka dia di jalan syaitan. Berarti di sini orang bisa lihat kita sedang cari nafkah. Sebagai contoh tadi dokter kasih contoh yang sesudahnya. Saya kalau bertemu dengan menteri, saya kalau bertemu dengan pengusaha, lalu saya pakai barang bermerek. Tujuannya agar mereka tidak menganggap remeh saya. Saya pun sekaligus ingin menikmatinya. Tidak ada yang salah di situ. Karena tidak ada tujuan untuk merendahkan orang lain dan tidak ada yang lainnya.
Pernah ada sahabat bilang begini, kebetulan orang ini tampan banget dan bersih banget orangnya. Tidak digambarkan fisiknya, tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, Anda sudah lihat, dia bilang begitu di depan orang semua, berarti menandakan memang fisiknya seperti itu. Anda sudah lihat bagaimana Allah memberikan kelebihan kepadaku, maksudnya dari sisi paras wajah, tampan, kulitnya bersih, fisiknya ideal, baju-bajunya bagus banget, penampilannya berapi banget, orang semua sampai bangga lihat dia. Dia bilang, apakah saya kalau tidak ingin ada yang menyaingi saya di sini? Saya tetap mau begini rapi, ada orang rapi, saya mau lebih rapi lagi. Begitu aja, tapi saya tidak niat jatuhkan orang lain. Apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi SAW tidak. Berpenampilan rapi, bersih, selalu mau bersaing positif dengan orang tapi tidak berharap jatuhin orang lain. Ada orang bersih, saya mau lebih bersih. Orang pintar, saya mau lebih pintar. Itu positif saja. Tapi sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi perbedaannya tipis sekali. Nah, jadi kalaupun dokter misalnya memang mungkin di masa sekarang, dokter merasa mungkin di komplek perumahan yang saya tinggal ini perlu orang tahu nih. Contoh saja ya. Karena komplek ini menurut saya nyaman segala macam. Lalu kita coba menjelaskan sama orang. Nih di komplek ini, di jalan ini saya tinggal. Saya kok nyaman banget ya. Saya ingin berbagi. Siapa tahu teman-teman ada rezeki mau beli. Atau mungkin mau ambil interiornya. Contoh interior. Saya mau berbagi nih. Contoh berbagi edukasi. Itu hal-hal positif saja. Tidak ada masalah. Tapi kalau sudah muncul dalam hati kebanggaan nih. Biar tahu rasa loh. Ya, maksudnya juga sombong sama orang. Biar tahu rasa itu orang-orang yang miskin atau contoh misalnya, atau orang-orang yang nanti mungkin akan datang generasi lagi yang anggap remeh saya, dia sudah tahu saya ini punya harta. Sebenarnya tidak dibutuhkan kan kita, tidak dibutuhkan karena penampilan seseorang, kecerdasan seseorang, harta seseorang itu akan bicara dengan sendirinya dok. Mereka tuh bisa bicara tapi baru benda mati gitu ya. Sebenarnya sudah bisa menjelaskan siapa orang itu. Pak Ustadz, tapi kalau misalnya kita sudah seperti itu, bahkan kalau saya merasa saya tidak pernah flexing. Kalau flexing itu menurut saya, definisi flexing itu adalah mencari uang dari pamer. Contoh nih, saya bilang nih, saya punya ini nih, kalian semua yang pengen kayak gini punya, ikut saya kayak gini. Artinya saya jualan kekayaan saya untuk dapetin atensi orang atau untuk supaya orang beli produk saya. Saya kan nggak bilang, ya lihat nih jam tangan saya kayak gini nih, sepatu saya kayak gini nih, beli skincare saya. Rasanya juga nggak nyambung ya rasanya kan. Tapi kan saya lebih menikmatin apa yang saya punya, apa adanya. Ya saya juga dengan kehidupan dengan istri seperti biasa. Tapi itu pun ada yang mungkin menimbulkan hasad bagi orang lain, menimbulkan keirian, ada yang mungkin menganggapnya jadi iri hati, ain, dan lain sebagainya. Jadi harus bagaimana Pak Ustadz? Ya tadi tergantung kebutuhannya aja dok. Saya bilang tadi, batasin aja. Misalnya Dr. Richard memang merasa tadi ada keperluan untuk menyampaikan tentang interior rumah itu. Supaya orang lain juga jangan punya rumah yang seluas ini, misal contoh 1.000 meter atau 10.000 meter, tapi mereka nggak tahu desainnya. Contoh, dan Dr. Richard mau membantu jasa interior yang pernah dipakai, misal contoh. Nah itu semua hal-hal yang positif. Karena ada edukasinya sehingga bermanfaat, dan itu pun kita tidak usah berulang-ulang dengan konten-konten yang sama gitu kan. Karena memang tujuan Dr. Richard kan supaya tadi orang tidak anggap remeh, supaya Dr. Richard menunjukkan sebuah edukasi, sebatas itu aja. Jadi nggak usah itu terus menjadi konten rutin. Tapi lebih kepada sekedar informasi yang orang, sudah tahu udah cukup. Nah, seperti itulah kurang lebih. Karena ada orang kan mungkin dia akan terus jadikan konten di tempat yang sama. Iya pamer itu, flexing dia. Nah otomatis. Kan kita sedang bahas perbedaan dasarnya gitu. Oke Pak Ustadz, kalau balas dendam itu boleh atau enggak? Jawabannya jelas kayak boleh. Tapi kan ada balas dendam positif Pak Ustadz. Apa itu positif? Contoh nih, saya ini balas dendam positif nih Pak Ustadz. Dulu saya kan miskin banget. Semiskin-miskinnya. Dulu saya pernah tinggal, walaupun tangan kaki saya lengkap ya Pak Ustadz. Sebelum Pak Ustadz ngomong. Mata, tangan, kaki saya lengkap dan Tuhan memberikan saya otak yang cukup cerdas untuk bisa berpikir kreatif Pak Ustadz. Tapi saya memang hidup miskin banget, susah banget pada waktu dulu tinggal di rumah susun. Yang sekolahnya harus pakai sepatu hitam. Tapi saya nggak ganti-ganti sepatu hitamnya. Bahkan mama saya tuh pernah sampai spidolin sepatu itu supaya hitam semua kayak gitu punya. Jadi kayak ada yang terluka di hati saya. Sehingga begitu saya sukses, saya ada 100 sepatu kali di rumahnya. Dan sepatunya semuanya branded semua. Dan itu balas dendam sih menurut saya. Bukan dendam balas orang ya. Mau balas dendam ke siapa? Ke diri sendiri kan. Nah, itu tuh tanya dokter mau balas dendam ke siapa? Kalau saya melihat itu bukan balas dendam. Itu bukan balas dendam. Ya, itu lebih kepada
Dulu saya begini, sekarang saya begini loh. Terus apa? Siapa yang dokter jadikan target? Apa tujuan dan sasarannya gitu? Kalau saya pribadi begitu dok. Kalau kita misalnya ada orang pernah menjatuhkan kita. Hmm. Misal contoh dia merendahkan, dia menghina, karena dia kaya. Kita dulu tidak kaya. Sekarang kita sudah mampu, kemudian kita tampillah di satu undangan yang dia ada. Di saat itu, kalau kita tetap pakai baju kita yang biasa, mungkin dia akan terus menghina kita depan orang. Tapi kita datang dengan penampilan kita yang lebih bagus, ya, sehingga dia pun tidak meremahkan kita. Itu sesuatu yang positif-positif saja, masih nggak ada masalah gitu. Karena itu bukan kita bahasakan juga balas dendam, tapi hanya untuk mengkantor supaya jangan dia menganggap remeh kita. Jadi lebih ke situ arahnya. Nah jadi istilah balas dendam di sini dihapus aja. Ya cukup dokter memang karena mau menikmati. Lebih kayak sebatas itu. Oh itu bukan balas dendam itu namanya Pak Ustadz ya? Balas dendam siapa tujuannya? Siapa targetnya? Iya tujuannya apa gitu kan? Tapi kalau misalnya ada orang nih Pak Ustadz jahat dengan kita, jahat banget misalnya, jahatnya itu memang kayak pengen menjatuhkan kita, pengen ini. Saya ngomongnya Masya Allah kali ya. Saya itu sering pengen ngomong tapi takut salah ngomong, Masya Allahnya saya benar-benar nggak ada dendam sih Pak Ustadz. Walaupun ada orang yang pengen jatuhin saya, benci dengan saya, pengen ini saya ya. Saya benar-benar tidak punya dendam kalau saya sekarang. Itu kualitas. Itu kualitas dok. Justru orang yang tidak berkualitas kalau bahasa saya itu, orang yang balas keburukan dengan keburukan. Untuk apa kita balas orang gibah, guncing, kita guncing juga. Orang fitnah, kita fitnah juga. Dia pukul, kita juga pukul. Berarti kita sama dong dengan dia kualitasnya. Kalau kualitas dia itu 0 atau 1, dari 1 sampai 10, kita juga jadi rendah seperti dia. Tapi kalau kita justru menunjukkan terus aja kualitas kita tanpa terpengaruh dengan itu yang bagus. Oke. Tapi menurut saya Pak Ustadz, kalau misalnya orang dendam, orang itu sampai ngebenci terus menerus Pak Ustadz, kayaknya menurut Pak Ustadz bagaimana ya? Menurut saya, kalau misalnya orang kasih kebencian terus-menerus, kasih dendam terus-menerus, kayaknya ada masalah dalam diri dia kayaknya Pak Ustadz. Betul. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memuji banyak sekali dalam Al-Quran tentang orang memaafkan orang lain. Wal'afina anin nas, orang yang suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsin, Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Juga Nabi SAW mengingatkan gitu kan. Ada seorang sahabat bilang begini, ya Rasulullah, bagaimana kalau pegawai saya, kebetulan beliau punya kebun kurma, buat kesalahan. Bagaimana? Kata Nabi SAW, maafkan. Lalu orang itu mengatakan, kalau dia buat salah lagi, kata Nabi SAW, maafkan. Maafkan kesalahan mereka walaupun sampai 70 kali. Di sini maksudnya adalah, kita bicara masalah lingkup. Ya, itu lingkup kesalahan teknis dok. Teknis maksudnya apa? Mungkin kita lagi tugaskan di satu kegiatan, tapi dia belum menguasainya. Mungkin dari 1 sampai 10 angkanya, dia baru sampai level 3. Kita terus upgrade dia dengan cara kita ikutin dia pelatihan, kita berikan masukan, sampai dia sampai ke level yang kita harapkan. Itu jauh lebih baik, kaderisasi lah gitu ya. Itu jauh lebih tepat gitu, dibandingkan kita langsung keluarkan, langsung ini, langsung itu. Nah, tapi kalau dia kesalahannya memang fatal, misalnya manipulasi data, memprovokasi pegawai yang lain, itu boleh kita berhentikan. Tidak masuk dalam makna hadis tadi gitu. Lebih kepada orang yang memang secara teknis. Contoh orang berumah tangga. Kalau saya selalu bilang begitu sama suami istri dalam pengajian-pengajian kami. Kalau pasangan kita masih masalah dalam teknis. Misalnya angka 1 sampai 10 itu kebersihan kita di 8, istri kita masih baru di angka 6. Harusnya kan dia harus upgrade dirinya ke angka 8 gitu ya. Tapi mungkin dia butuh waktu. Kita bantu dia. Karena teknis. Tapi dia belum bisa mahir masak, kita ikutin dia pelatihan masak. Makanya gitulah. Yang penting orangnya mau gitu ya. Tapi kalau sudah sampai maaf perselingkuhan, main dukun, ya kan, provokasi antara kita sama orang tua sehingga kita tidak berbakti lagi dan segala macam. Tidak mau jalankan tugas dan kewajibannya, tidak mau memenuhi kebutuhan biologis suami. Ini udah selesai urusannya. Ini kan sudah masalah yang fatal. Tidak mungkin kita berlarut-larut dengan masalah yang seperti itu. Nah ini kita bedain mana yang boleh dan tidak boleh gitu. Oke. Tapi kalau orang-orang yang selalu membenci, selalu ini kan kayaknya ada yang tersakiti dalam diri dia Pak Ustadz ya. Ini saya bicara banyak orang Pak Ustadz, bukan tertuju pada satu orang. Mungkin dirinya tersakiti sehingga sering jadi menyebar kebencian, gibah dan lain sebagainya Pak Ustadz sebenarnya. Nah untuk orang-orang yang seperti ini yang nonton Pak Ustadz, dia sadar nih. Yang nggak sadar ya mau ngomong apa ya Pak Ustadz ya, kita nggak bisa ngomong ya. Tapi dia sadar nih setelah nonton ini nih, dia ngerasa nih, oh kayaknya aku ada kepahitan deh.
Kayak saya kan, tadi kan saya ceritakan, saya nggak bisa beli sepatu nih. Kepahitan saya membuat saya beli sepatu kayak gitu punya kan. Saya hobi beli sepatu yang mahal-mahal. Mereka punya kepahitan tersendiri, sehingga kepahitan mereka itu membawa kebencian untuk orang lain. Ngebenci orang lain, ngajak benci orang lain, musuhin orang lain, bahas orang lain, kayak gitu punya. Nah, dia pengen sembuh nih Pak Ustadz. Saya pengen sembuh nih, setelah nonton kita nih. Ya Masya Allah mereka pengen sembuh nih Pak Ustadz. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka baca pertama dulu ancaman terhadap karakter buruk itu. Iri, dengki, dendam. Itu kan semua ada ancamannya dok. Contoh misalnya masalah iri dan dengki, kata Nabi SAW, hati-hati dari hasad, iri dan dengki itu. Karena dia akan membakar pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Berarti kan memang dia menghilangkan pahala. Terus kemudian yang kedua, dia lihat fakta dan data lapangan. Kapan dia selalu ikutin dengan benci, selalu ketemu orang yang pertama dilihat negatifnya. Kira-kira dia mau berteman sama siapa orang seperti ini? Tidak akan tenang hidupnya. Orang itu kalau mau tenang, mau nyaman, orang juga nyaman dekat dia, adalah dia orang yang supel, orang yang baik, pemurah. Nanti kalau di antara 10 orang yang berteman, ternyata ada satu yang curang, itu yang kita hindari. Yang 9 tetap berteman sama kita. Itu dia bisa perbaikin dari situ. Jadi dia baca dulu ancaman-ancamannya, larangan dalam Islam. Karena wahyu itu bicara sama hati manusia kan, membuat kita jadi berhenti. Kemudian baru dia lihat efeknya, sebenarnya mana lebih baik. Dia selalu hasad, jengkel sama orang, atau dia bersangka baik dan berteman gitu. Saya berapa kali diajak bicara oleh beberapa teman-teman di manajemen, Ustaz sudah pernah ada orang yang melakukan ini di kantor. Apa Ustaz enggak sakit hati sama dia atau balas dia? Oh enggak. Saya enggak mau kualitas saya turun seperti dia. Pertama, saya bukan level dia kok. Saya tidak merasa itu. Karena kalau saya harus seperti dia, balas lagi keburukannya, berarti saya sama dengan dia, tidak ada bedanya. Dan juga nanti di hari kiamat, kalaupun Allah kasih balasan akan berkurang, karena saya sudah membalas dia. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW itu, kurang lebih maknanya, kalau ada orang bermasalah dengan orang lain, dan mereka belum menyelesaikannya di dunia, maka akan dipertemukan di hari kiamat. Misal si A sama si B ada masalah nih. Lalu dilihatlah kesalahan masing-masing. Kalau misalnya si A ini menggunjing si B nggak balas, maka si B akan mendapatkan maksimal pahala karena dia tidak pernah membalas kejahatan si A. Itu begitu penyampaian hadisnya. Tapi kalau si B membalas, maka akan dilihat kadar pelanggaran masing-masing. Kalau si imbang, ini gunjing dapat dosa 10 si A. Si B balas juga 10, impas. Nggak ada lagi bagi-bagi pahala hari kiamat. Tapi jadi masalah ini yang jadi masalah. Kalau si B yang tadinya benar, rupanya membalas si A lebih besar daripada kesalahan si A. Contoh, si A menggunjing, tapi si B balas dengan membunuh. Nanti akan dipotong nih. Gunjing itu misalnya dosanya 9, membunuh ini 100. Wah. Berarti si B masih kena hukuman, ya selisihnya. Oke. Nah, oleh karena itu orang yang bijak tidak usah nanggapin keburukan orang. Kejahatan orang sama kita nggak perlu kita tanggapin. Gitu kan. Jadi kita lihat dari sisi itu. Untuk apa kita turun ke level dia? Nggak ada gunanya gitu, nggak ada manfaatnya sama sekali. Biarkan kita justru terus meningkatkan kualitas kita. Nah, dan satu sisi yang lain, yang mungkin poin yang kedua di masalah ini adalah bagaimana kita justru terus membuka pintu kepercayaan. Karena mungkin dari sekian, bukan berarti orang ini pernah menipu di kantor, pernah menipu di perusahaan, lalu kemudian kita pukul rata semua orang seperti dia. Itu nggak fair dong. Karena terlalu banyak orang tidak seperti dia. Umumnya orang baik lebih banyak daripada orang buruk. Orang sehat lebih baik daripada orang sakit, itu sudah umum. Yang muda lebih baik daripada orang tua, itu sudah umum gitu ya. Maka kita harus berhusnudzon, sangka baik, kalau kita tidak akan buka lagi diri untuk menerima pegawai baru. Pak Ustadz, kalau orang yang penuh dendam seperti itu, andai dia sadar atau dia nggak sadar ini Pak Ustadz ya, perlu diruqyah nggak Pak Ustadz? Boleh, ruqyah boleh. Jadi ruqyah itu boleh untuk penyakit jasmani atau penyakit hati, penyakit rohani, semua bisa ruqyah. Oke. Pak Ustadz, saya ada tertegun satu orang ngomong Pak Ustadz. Saya nggak sebut nama deh, karena orang ini nih, dia itu ateis sebenarnya sih. Tapi ada yang dia sampaikan menurut saya ada benarnya sih. Dia seorang ateis yang, seorang dokter ateis yang mengungkapkan pikiran dia. Menurut saya ada yang benar dia punya. Jadi dia ngomong kayak gini, manusia itu dia bilang, kalau jahat ya jahat aja. Kalau baik, baiknya baik aja, dia bilang. Orang baik diketemukan agama, makin baik. Orang jahat diketemukan agama, makin jahat, dia bilang. Bahkan ada orang yang penuh kebencian, ketemu belajar agama, dan dia menggunakan agama itu untuk kebencian dia, Pak Ustadz. Nah,
Ya kita sama-sama tahu kalau misalnya ketemu dengan agama ya orang jahat jadi baik ya, Masya Allah, syukur, Alhamdulillah Pak Ustadz ya. Tapi bagaimana dengan orang yang punya kebencian, punya kejahatan dalam hatinya, ketemu agama, justru dia memanfaatkan agama itu, menggunakan agama itu untuk kejahatan dia sendiri dan untuk kebencian dia Pak Ustadz? Pertama kita bantah dulu statement itu tidak benar, Dok. Tidak benar sama sekali. Jadi kalau dia mengatakan orang baik kalau ketemu agama akan lebih baik, kalau orang jahat ketemu agama maka jadi jahat atau makin jahat, itu enggak, itu keliru. Statement yang kedua itu potongan kedua keliru. Bukan makin jahat Pak Ustadz, maksudnya dia akan menggunakan agama itu. Enggak, itu beda, Dok, itu beda. Kalau orang ketemu agama pasti jadi baik. Orang baik jadi lebih baik, iya. Orang jahat jadi sadar atau tobat menjadi orang baik, itu iya. Kalau ada individu, oknum, dia menggunakan agama untuk kejahatan dia, itu kita tidak kita kategorikan orang yang jahat terus ketemu agama dan dia sadar, bukan. Memang dari awal orang ini tidak mau agama, dia hanya menungganginya. Contoh, seseorang tahu di komunitas negara atau kota itu orang pecinta agama, supaya dia bisa diterima, dia pura-pura menjadi orang yang agamis. Nah, kemudian dia gunakanlah untuk kriminal dia. Itu beda. Orang ini bukan ketemu agama, baru dia mau cari kebenaran, bukan. Bukan orang jahat lalu ketemu agama mau jadi orang baik, bukan. Tapi memang dia dasarnya tidak mau agama ini. Ini hanya karena memang di situ lagi mayoritas atau tenar, maka dia tunggangin untuk itu. Memang dia tidak sama. Kalau yang tadi orang jahat itu, biar dia sendiri, terus dia ketemu agama nih, dia bisa jadi baik, Dok. Kalau dia niatnya memang mau kebaikan. Harusnya seperti itu. Iya. Kalau orang dari awal niatnya memang agama ini bukan untuk dia pelajari, memang hanya sekedar kedok aja dari awal niatnya. Nah, seperti itulah kurang lebih kejadiannya. Jadi memang kita harus pilah nih. Iya, paham saya Pak. Harusnya agama menuntun orang jahat jadi baik. Betul. Tapi ada oknum yang berkedok menggunakan agama jahat. Misalnya kayak gini nih, dia child grooming, hobi anak kecil, pedofil misalnya, hobi menyodomin anak kecil kayak gitu punya. Tapi dia menggunakan identitas agama dia untuk melakukan itu. Atau misalnya dia melakukan, ada kebencian nih, tapi dia bawa ayat nih, bawa ayat untuk membenci. Bahkan ada kemarin dulu kan, ngebom atau bunuh orang pakai ayat, membenci orang, ngajak musuhin orang pakai Al-Quran kayak gitu Pak Ustadz. Nah, orang-orang yang seperti itu maksudnya Pak Ustadz. Sebenarnya kita harus bijaksana, Dok, ya, kalau saya melihat. Kalau ada orang betul-betul memang dia tunggangin agama itu untuk kejahatan dia, misalnya dia memang dia suka homoseksual lalu dia berkedok agama, saya tidak melihat ini orang agamis. Saya tidak melihat sama sekali. Karena orang kalau agamis itu beda, gitu ya. Agama itu akan menjadi pengontrol buat dia. Walaupun ada nafsu, ada keinginan, karena semua orang punya nafsu untuk melakukan seksual misalnya. Apakah itu kelawan jenis sama jenis. Setan bisa buat potensi itu ada. Tapi kan agama mengontrol, mengatakan ini tidak boleh lah. Jadi pengawas dia. Jadi kalau dia memang betul-betul agama itu menjadi pedoman, dia tidak akan melakukan itu, Dok. Walaupun bergerak dalam dirinya. Gejolak dalam dirinya, dia kerja di kantor depan mata, tinggal tanda tangan, dia dapat uang sekian banyak. Tapi dia tahu itu haram. Dia kan agama menjadi bodyguard buat dia untuk jangan lakukan. Jadi tidak mungkin. Jadi kalau ada oknum yang melakukan seperti ini, maka kita tidak mengatakan orang ini agamis. Walaupun dia itu pimpinan pesantren, walaupun dia gelar-gelar ustadz atau yang semisalnya. Walaupun pakai baju ustadz, walaupun pakai jilbab. Itu tidak kita anggap di kalangan kami, di para dai. Saya mengatakan saya dai. Ada guru-guru kami juga para ulama itu pasti kami bisa membaca itu. Sebagaimana mungkin di kalangan dokter, kalau ada orang-orang yang mengaku dokter, pura-pura jadi dokter, kan bisa kita tahu tuh, dokter bisa baca, mungkin kami nggak bisa baca. Nah begitu juga kami bisa membaca orang ini sebenarnya paham agama atau tidak. Dari cara membaca Al-Qur'annya, dari ibadah dia sehari-hari gitu kan. Ulama-ulama masa dulu tuh kayak Imam Bukhari, kalau mereka mau menerima sebuah hadis, mereka lihat dulu orang ini di tengah masyarakat memang terkenal terpercaya nggak. Terus dicari siapa gurunya siapa, gurunya memuji dia nggak, mengaku dia sebagai murid. Muridnya siapa, muridnya juga mengakui nggak keilmuan dia. Itu baru bisa diterima, oh hadis ini mungkin betul dari dia. Jadi betul-betul seleksi banget itu. Makanya tidak begitu orang bergelar kiai atau ustadz atau punya pesantren lalu kita vonis orang ini agamis, belum tentu. Karena ada juga orang mungkin orang tuanya dulu alim, dianya tidak, tapi dia cuma pewaris, bisa terjadi. Ada juga mungkin orang dia karena merasa, oh ini pesantren menguntungkan nih, karena ada SPP, ada biaya gedung segala macam. Lalu dia buka, dia tinggal bermodal seragam, toko agama, lalu kemudian dia seakan-akan bisa
Padahal sebenarnya mungkin belum tentu. Ada juga orang, dia sebenarnya orang ekonom. Dia pebisnis murni. Tapi karena dia buka pesantren, dipanggil dia juga ustadz atau kiai. Ya, padahal sebenarnya dia cuma menggunakan jasa para ustadz-ustadz yang ada. Dia bisa saja terjadi pelanggaran pada dia. Jadi memang tidak langsung dipatok. Oh ternyata ada orang tunggangin agama buat ini. Mungkin ada tapi oknum. Oke. Umumnya orang kalau menjadikan agama sebagai pedoman hidup tidak seperti itu. Pasti akan memperbaiki diri dan bisa memperbaiki orang lain. Pak Ustadz, apa hukumnya kalau kita menyimpan dendam, Pak Ustadz? Ya terlepas dari Ya. kita dizolimin atau enggak ya Pak Ustadz ya. Terlepas dari orang jahatin kita atau apa kayak gitu punya. Tapi kita punya dendam lah kayak gitu. Kesumat lagi Pak Ustadz. Ya yang sebatas yang saya tahu tidak boleh. Sebatas yang saya tahu ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala justru menyuruh kita lawannya, rivalnya, memaafkan, gitu kan. Atau misalnya kita kembalikan urusannya kepada Allah, nanti biar Allah deh yang hakimi nanti hari kiamat, gitu kan. Nah, bedanya antara orang kondisi ini dengan orang yang dendam itu, orang dendam itu selalu aja dia berusaha mencari cara untuk membalas. Itu dendam. Kalau yang tadi kita singgung ini sebenarnya, misalnya dia mau, ya biar deh dia zalimi saya nanti di hari kiamat, saya mau tuntut depannya Allah. Itu bukan dendam sebenarnya. Dia mengembalikan pada syariat Allah yang membolehkan nanti hari kiamat orang yang terzalimi untuk ditolong gitu kan. Nah tetapi yang dendam ini memang dia selalu berusaha untuk menjatuhkan, mencari, membalas segala macam. Ini tidak ada dalam sifat seorang muslim. Masya Allah. Pak Ustadz, boleh nggak saya ngomong kayak gini Pak Ustadz? Saya kaget banget Pak Ustadz. Di dalam benak saya pengen bikin download dengan Ustadz yang seorang salafi, pengen belajar Islam yang murni. Karena kan saya dapat kesempatan banyak belajar dari guru-guru saya yang lain Pak Ustadz. Jadi saya pilih Ustadz Khalid Basalamah. Di benak saya, karena Pak Ustadz Khalid ya berjanggut, tegas, terus juga komitmen. Benar-benar komitmen. Saya ketemu beberapa kali kan komitmen sekali ya. Jadi saya pikir akan sangat menyeramkan ya. Jadi image saya itu ada dua Islam Pak Ustadz. Yang pertama Islam yang keras. Islam yang perang. Islam yang ayo kita perangin. Ayo kita berantas. Ayo kita ini. Hari ini selama berapa hari saya belajar ini ya, sampai 2 bulan lebih saya belajar ya. Saya justru belajar dari Ustadz Khalid yang seorang yang saya pikir sangat menyeramkan. Malah Islam itu hangat, memaafkan, ikhlas, damai. Saya pengen tanya Pak Ustadz, Islamnya sebenarnya itu yang mana sih Pak Ustadz? Kalau saya lingkup bicara saya saja dok ya, karena dokter sedang bertanya pada kami ya. Maka saya salah satu orang dari sekian banyak muslim yang sangat berpegang teguh lah pada dalil Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang kami sampaikan, itu yang kami ketahui ada dalilnya. Sehingga ini bukan karang-karangan pribadi, bukan hanya supaya saya dikenal orang yang lembut. Enggak kok, memang Islam mengajarkan begitu ya begitu. Enggak ada neko-nekonya ya. Supaya memang kita menjadi muslim yang sejati. Karena Allah berfirman, ya alladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi saya mau menjadi orang yang itu, yang berpegang teguh pada pegangan itu loh, pada kemurnian itu. Sehingga saya melihat inilah Islam. Jadi kalau ada orang yang keluar dari konsep wahyu, Al-Quran dan Sunnah, sehingga dia merusak citra Islam, terjadi LGBT, di toko agama, terjadi KDRT dalam rumah tangga. Ini bukan membawa Islam. Karena Islam itu dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat tidak akan pernah berubah. Selalu lembut, selalu baik, selalu memaafkan, selalu jujur, selalu tanggung jawab, selalu amanah. Nggak pernah berubah itu. Nggak akan berubah konsepnya. Dan ada tegas tapi tidak ada keras. Nah, itu berarti itu Islam yang sesungguhnya itu. Iya, dan tidak akan berubah. Kalau ada orang yang berbeda dengan ini, berarti mungkin dianya pribadi yang keliru. Dia beda gitu. Karena orang di Amerika, orang bule berbicara tentang Islam, kalau dia kembali kepada wahyu akan sama. Jujurlah, ini dalilnya. Mereka akan berprinsip berpegang teguh pada jujur itu, apapun resikonya. Jangan bohong, bohong itu ancamannya ini. Mereka akan jauh sejauh-jauhnya dari bohong tersebut. Memang sudah begitu orang berpegang pada wahyu. Tapi kalau orang hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar cari ketenaran, dia akan bisa toleransi lah. Ini kayaknya nggak usah dibahas. Ini kayaknya masih boleh lah kalau di depannya Dr. Richard, karena Dr. Richard orang baru muslim, asal juga ikut-ikutan deh. Gini, itu nggak ada kalau orang yang muslim sejati. Ya jelaskan kepada orang yang benar supaya orang jadi benar dari awal gitu. Demi Allah saya
terkaget-kaget Pak Ustadz. Karena saya ngelihat dari sosok Pak Ustadz yang saya pelajarin ya selama hampir 1 bulan ini tinggal beberapa episode lagi ya. Pak Ustadz sangat tegas. Nggak bisa nego. Bahkan syukuran, tumpengan, no nego pokoknya ya. Bintang tamu. Pokoknya susah banget lah dengan Pak Ustadz Khalid Basalamah ya. Sehingga kan tegas, keras ya kelihatannya. Tapi justru di sini saya melihat ada kelembutan, ada memaafkan, ada ikhlas, ada yang padahal ini sesuatu yang bertolak belakang. Yang saya bayangkan adalah wah ini kayaknya bakal perang nih, bakal hajar kayak gitu punya ya. Saya pikir sekali lagi ini Islam yang sebenarnya ya Pak Ustadz ya. Saya ini bahasa istri saya, anak-anak saya, kerabat yang dekat sama saya, terus jemaah yang biasa umroh sama haji bersama kami. Mereka membahasakan gini dok, mungkin kalau dokter bicara sama istri saya atau istri dokter bicara sama istri saya itu, pasti kalau ditanya tentang pribadi saya, mereka akan ceritakan hal yang berbeda. Karena saya memang memposisikan pada tempat yang tepat. Misalnya, sesuatu yang memang kita harus menyampaikan dalam bentuk edukasi dan ilmiah, ya kita harus sampaikan dengan bercanda dong. Supaya orang sampaikan dengan serius, itu penerimanya 99%. Orang sampaikan dengan bercanda, jadi 65%. Mana yang kita inginkan? Apakah dia maksimal orang ini menjadi amal jariah buat saya? Atau hanya sekedar dia bawa pulang setengah-setengah, setengah ilmu, setengah bercandanya? Kalau saya nggak mau. Target saya dok, kalau saya ceramah, semua yang di sekitar jemaah saya itu semuanya khutbah Jumat lagi ceramah. Saya berharap mereka pulang semua membawa ilmu dari saya dan saya panen pahalanya. Sehingga saya tidak mau ada satupun yang mengkhayal, yang cuma terima ilmu tapi dia bingung. Makanya saya kadang-kadang memilih kosakata yang mudah dicerna, mudah difahami, contoh-contoh cerita yang bisa menyentuh gitu-gitu. Dan satu sisi, saya kalau saat bercanda, saya bercanda dok. Saya kalau dengan istri saya tuh sama anak-anak di rumah, saya bercanda sama mereka. Kadang-kadang istri saya tuh duduk sama saya dari awal ketemu sampai pulang, sampai saya besok lagi saya pergi, mereka tertawa mendengarkan lelucon dari saya. Tapi yang hal-hal yang mubah ya, saya bicara sama mereka. Jadi suasana yang berbeda sekali. Anak-anak juga begitu. Kalau saya keluar rumah mereka merasa sedih. Kalau saya balik mereka sangat gembira, main dengan saya semuanya di rumah. Karena Umar bin Khattab mengatakan, kita ini kaum laki-laki, kalau di luar rumah, kita akan seperti singa yang siap untuk memangsa-mangsanya. Saya kerja serius, tegas, segala macam. Tapi kalau kami bolak-balik ke rumah kami jadi seperti anak kecil. Saatnya kita bercanda, saatnya kita berbeda figuritas kita. Saya kadang-kadang bahasakan ke bapak-bapak, kita kalau di luar rumah, bawa semua kewibawaan kita. Keseriusan kita dalam bekerja. Ya, sehingga kita betul-betul mendapatkan yang terbaik di masyarakat. Tapi kalau kita masuk ke rumah, tanggalkan semua depan pintu rumah, kita menjadi figur yang berbeda, siap lagi mendengarkan keluh kesahnya istri, keluh kesahnya anak, bercanda sama mereka, kadang-kadang juga mengingatkan mereka dengan tegas di saat dibutuhkan. Maka kita menjadi figur yang sempurna di situ. Saya merasa keren bikin acara ini. Ya, saya benar, saya merasa keren kayak saya paling nggak berhasil pengen kasih lihat orang ini loh Islam yang sebenarnya loh, Islam yang bukan Islam yang selama ini kalian ngomong keras, Islam yang selama ini kalian bilang. Saya begitu masuk Islam ada yang ngomong mau kawin lagi ya. Kayak seolah-olah Islam itu tuh kalau mau masuk Islam mau kawin lagi kayak gitu punya. Memang orang kalau bukan Islam nggak kawin. Justru. Iya. Enggak kok kesannya kalau masuk Islam kawin gitu ya. Yang non-muslim pun kawin kan. Sama ya Pak Ustadz ya. Iya. Memang Islam selingkuh. Yang ini juga selingkuh. So, nggak ada hubungan ya. Nggak ada gitu. hubungan. Justru kalau kita mengamalkan Islam yang sebenarnya harusnya tidak seperti itu. Betul. Pak Ustadz, saya pengen tanya nih. Kalau misalnya nih ada luka yang benar-benar dalam sekali Pak Ustadz sampai susah disembuhkan. Contoh diperkosa. Itu kan nggak gampang Pak Ustadz ya. Kalau misalnya disakiti omongan masih ini ya. Diperkosa atau di keluarganya dibunuh. Atau mungkin sesuatu yang sangat berat lah Pak Ustadz ya. Pasti menimbulkan kesakitan Pak Ustadz. Nah, boleh nggak kita dendam seperti itu Pak Ustadz? Jangan dendam. Karena, walaupun seperti itu kan. Iya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dok. Maha melihat, maha mengetahui. Allah itu maha pengasih dan penyayang pada hambanya yang patuh. Dan Allah sangat berat hukumannya bagi orang-orang yang membangkang dan melanggar. Kita nggak balas pun orang itu, Allah akan hukum. Allah akan hukum. Allah punya cara. Dan hukumannya Allah itu, Allah selalu menyebutkan tentang hukumannya syadidul iqab. Berat siksaannya Allah itu. Alim, menyakitkan kalau Allah sudah balas. Orang kalau buat satu kesalahan nih dok, Allah bisa hukum sesuatu yang di luar daripada akal normal dia. Banyak sekali yang terjadi seperti itu. Ya, mungkin hanya dengan mencaci maki seseorang, cukup Allah buat dia menderita setahun, dan segala macam hal. Nah, jadi sebenarnya
tugas kita pada saat ujian datang adalah bersabar. Allah datangkan orang ini untuk menguji iman saya. Bersabar. Ya, menguji iman. Kalau misalnya kita diganggu orang nih, saya sama dokter diganggu orang. Dokter sabar, saya tidak sabar. Dokter lulus dong, saya tidak lulus. Karena itu ujian datang. Kalau kita tidak sabar, kita marah-marah, ya sudah sama aja kita nggak berhasil dong di ujian itu. Ujian itu datang untuk menguji kesabaran kita. Kalau kita sabar, kita sukses, kan gitu. Dan bukan berarti kita sabar itu kita lemah, enggak. Justru kita di situ kuat. Kita sebagai orang yang berhasil melalui itu. Sekarang kalau lomba maraton nih, saya mau maraton, dokter sabar. Mau jauh, mau panas, pokoknya saya harus juara. Sabar aja. Saya keluh kesah, panas banget, jauh banget jaraknya. Keluh kesah ini menambah lemah buat saya, kelemahan sebenarnya. Akhirnya saya sudah dapat juara, badan saya capek, gitu kan. Kalau dokter tetap sabar nih, udah begitu juara dok, capeknya hilang semua tuh. Berkat kesabaran itu. Pak Ustadz, saya pengen tanya kayak gini Pak Ustadz. Ikhlas. Ya kita sama-sama tahu ya namanya ikhlas ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau misalnya ikhlas habis itu kita sebut-sebut terus Pak Ustadz. Itu ikhlas gak namanya Pak Ustadz? Sebut ini kenapa dulu? Apakah sebut itu ditanya atau menceritakan tanpa ditanya, itu bedanya dok? Iya ya. Kalau ditanya enggak ya. Dokter sekarang gini, dokter mau ke masjid nih mau sholat. Lalu saya tanya, dok mau kemana? Wah, kalau saya jawab saya riak nih. Kan gak mungkin, kita lagi ditanya. Nanti orang jadi bertanya-tanya juga. Dokter mau kemana? Oh saya mau sholat. Ayo Ustadz sholat yuk. Contoh gitu ya. Tapi kalau orang tidak ditanya, dokter tidak ditanya, dokter, ayo kamu sholat. Saya sholat dok ke masjid, nggak ada yang nanya gitu. Saya nggak ada, apa aja diceritakan sampai dia kebaikannya tanpa orang tanya. Orang pun tidak butuh informasi itu, untuk apa? Tapi kalau orang nanya, itu beda dok. Ya, misal seorang pegawai, kenapa kamu terlambat? Ditanya, saya ditanya sekarang. Oh ya, saya terlambat tadi karena macet. Atau saya terlambat tadi karena anak saya sakit, saya bantu dulu. Atau orang tua saya dan segala macam. Itu kan ditanya, kita jawab. Ada juga yang kayak gini Pak Ustadz, sudah memberikan sesuatu ke pacar atau ke istri Pak Ustadz. Pas cerai diminta lagi Pak Ustadz. Nggak usah bawa-bawa pacar dulu, istri aja. Jadi biar yang sah aja. Oh iya. Gila, tegas banget Pak Ustadz. Bahkan di nego pacar aja gak mau loh. Karena pacar yang sebenarnya itu istri. Iya. Pacar sebenarnya itu suami. Karena bebas melakukan apapun setelah nikah. Buset, gue ngomongnya sekali lewat kayak gitu punya langsung tegas banget. Istri Pak Ustadz. Tapi benar gak? Iya benar. Okay. Saya yang salah ngomong Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada suami sudah memberikan kepada istri, tapi sudah bercerai, diminta balik semuanya Pak Ustadz. Nggak ikhlas dong. Dari awal nggak tulus memberi. Orang itu kalau sudah memberi dok, dia sudah tahu dia memberi karena Allah. Sehingga dia tidak perlu benda itu lagi kecuali balasan dari Allah. Itu baru namanya ikhlas. Kalau selama kita masih butuh pujian orang, yang pujian itu hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu dermawan. Apa yang didapat? Badannya gak tambah gemuk, dia gak tambah pintar. Benar juga. Gitu kan? Gak ada manfaatnya pujian orang atau ancaman orang sepanjang lidahnya kok. Gak usah dipedulikan. Pujian kita gak butuh, ancaman kita gak butuh. So, jalani saja kehidupan dengan enak gitu. Oke. Pertanyaan terakhir Pak Ustadz, kalau misalnya kita suami istri Pak Ustadz ya, ini gak ada hubungan dengan saya ya. Jadi kalau misalnya suami istri, dia bercerai misalnya, baik-baik ataupun juga ribut. Apa sih hak yang harus diberikan oleh suami kepada istri tersebut? Misalnya mereka cukup berada. Ada harta, ada uang, kayak gitu punya kan. Ini paling sering, karena kan podcast saya kan paling sering tuh suami istri berantem, kayak gitu punya viral-viralan. Ya, saya ngerasa lucu Pak Ustadz. Kenapa? Saya pernah diskusi dengan istri saya. Dulu cinta. Semua pujian yang keluar, mencintai. Dan lucunya ketika mereka bercerai, semuanya penuh kebencian. Semuanya tidak ada yang ingat kebaikan, semuanya saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Jadi kayak perang satu sama lain tanpa ingat bagusnya. Padahal waktu pacaran dulu semuanya ingat bagusnya. Ini ingat jeleknya semuanya. Mereka bercerai, oke lah kita hargain. Mereka sudah gak cocok lagi. Tapi apa sih yang harus kewajiban yang harus diberikan kepada istri? Itu masalahnya pacaran sebelum nikah dong. Karena yang ditunjukkan selalu yang baik-baik. Begitu sudah nikah buruk keluar gitu. Jadi gini, pertama sekali kita perbaiki dulu persepsi dok. Menikah itu untuk abadi sampai ke surga. Jangan menikah tes coba. Iya, saya nikah coba dulu deh, kalau cocok saya lanjutin, kalau tidak ya enggak. Dari awal memang niatnya sudah begitu. Jadi kalau ada, jadi dia berusaha mencari mana sisi negatif pasangan yang mungkin ini sudah bisa saya bercerai. Saya pernah temukan kasus di lapangan dok.
seorang istri dan seorang suami masing-masing mengatakan, oh saya sekarang sudah harus punya cadangan pasangan, calon pasangan, kalau saya cerai saya sudah bisa berhubungan dengan orang itu. Jadi masih satu suami istri, untuk apa berpikiran ke sana? Jadi dari awal dia sudah membatasi diri dia hanya berumah tangga misalnya 5 tahun atau 10 tahun atau ini dan itu. Contoh, jadi kalau kita niatnya memang berumah tangga itu sampai ke akhirat. Saya waktu nikah saya bilang istri saya menikah ini untuk menuju ke surga bersama kamu. Saya tidak akan ucapin kalimat cerai kecuali kamu penyebabnya. Kalau saya tidak akan lakukan. Karena saya niat ini untuk sampai ke sana. Sehingga niat ini membawa kita pada satu keputusan. Kalau ada plus minus dari pasangan kita bisa menerimanya. Kalau benar kita dukung, kalau salah kita luruskan. Kita buka lagi lembaran baru. Kan begitu dok. Jadi saya terus terang sangat tidak setuju dengan masalah nikah cerai gitu kan. Kecuali memang cerai itu bukan tidak boleh dalam Islam. Kata Nabi SAW, abghadul halal ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Itu memang keputusan terakhir. Pasangan kita sudah nggak bisa diluruskan, keras kepala, melakukan kriminal yang besar gitu ya. Maka ini mungkin beda. Tapi kalau orang masih masalah teknis, maka harusnya bisa diperbaikin kan gitu. Dan memang perceraian dok adalah senjata utama iblis. Kata Nabi Muhammad SAW, iblis itu punya singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya dan pasukannya melapor. Saya baru buat orang membunuh, saya baru membuat orang mencuri. Semua macam-macam oleh iblis dianggap biasa. Sampai ada yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Lalu kata iblis apa? Kamu jagoannya. Bagi iblis itu lebih bahaya, lebih berhasil daripada membunuh, daripada mencuri. Karena orang kalau rusak rumah tangganya dok, sebenarnya walaupun dia tampil di media senyum, bangga, sebenarnya dia sedih. Ini tetangga bantalnya. Ibu sama ayah kita saja nggak boleh lagi melihat aurat kita setelah kita dewasa. Ibu kita, kalau kita anak laki-laki nggak mungkin biologis sama kita. Ayah kita kalau kita anak perempuan nggak mungkin biologis sama. Padahal itu jelas-jelas orang tua kita. Tapi suami istri orang lain kita boleh saling terbuka, menikmati. Gimana caranya selepas biologis tersebut lalu berpikir untuk bercerai? Apa masalahnya gitu? Kalau selama masalah itu masih diperbaikin, kenapa enggak? Si laki-laki 25 tahun dengan sebuah pola makan, pola pikir, pola tidur dan segala macam. Seperempuan 20 tahun di pola ini. Pasti ada gesekan pada saat akan disatukan. Maka konsep dasar dalam Islam untuk mempertahankan supaya tidak cerai adalah yang pertama, farudduhu ilallahi war rasul. Kalau ada permasalahan yang menilai salah atau benar hanya Allah dan Rasulnya. Agama Islam. Agama Islam nilai baik, salah, selesai. Jadi hari itu, detik itu sudah langsung bisa tahu. Siapa mana saya salah. Nah kemudian langsung aplikasikan. Yang salah minta maaf, yang salah memaafkan. Buka lembaran baru. Itu akan terus bertahan rumah tangganya. Pedomannya Islam. Seperti itulah. Yang kedua selain kembali kepada Islam adalah jangan libatkan dalam rumah tangga kecuali ahlinya. Jangan bicara sama, maaf ya, tetangga, teman. Bukan sama janda, sama duda. Orang yang gagal. Iya itu masalahnya. Jadi teman-teman yang satu jangan tersinggung. Bukan itu maksudnya. Karena memang kalau kita bicara nih masalah rumah tangga sama janda atau sama duda. Finalnya apa? Endingnya apa dia bilang? Ya sudah, cerai aja. Saya juga dulu gitu kok. Mereka aja tersakiti. Dia tidak akan pandu kita supaya sukses seperti sukses. Karena dia tahu itu kan itu solusi bagi dia. Dia nggak mungkin membutuh kecuali solusi kan. Libatkan ahlinya. Masalah agama kepada ustadz atau ustadzah. Masalah penyakit ke dokter. Clear. Dan tidak usah diekspos ke siapa-siapa. Gitu kan. Yang ketiga. Kalaupun misalnya. Ini penting yang ketiga ini harus banyak doa dulu. Banyak doa kepada Allah. Di antara doa dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina. Wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami jadikanlah pasangan kami dan anak-anak kami penyejuk mata kami. Dan jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang beriman. Ini kita selalu berdoa agar selalu aja pasangan istri atau suami kita atau anak-anak itu selalu membuat kita gembira, senang. Baik penampilan mereka, muamalah mereka, interaksi mereka sama kita dan seterusnya. Nah yang keempat ini juga tidak kalah penting dok. Ya, yaitu kita harus bisa berbesar hati untuk mengupgrading diri kita. Maaf, ini gabungan bahasa Indonesia bahasa Inggris. Maksud saya begini, sekarang contoh masalah kebersihan. Kalau sang suami angka 1 sampai 10 itu 9 level kebersihannya. Si istri ini di 7, istri nggak boleh menahan diri dan mengatakan saya begini terima saja. Kalau nggak ya sudah cerai. Nggak bisa, itu nggak benar. Itu yang membuat rusak rumah tangga. Harus kalau suaminya di angka 9, tolong bantu saya yuk. Saya mau bersih seperti kamu. Suaminya merangkul dia, ayo gini yuk caranya. Nah gitu. Sama sebaliknya, kalau istri yang di level 9, suami yang ke-6, tidak boleh ego mengatakan, saya suami, saya pemimpin kok, nggak mau tahu. Kalau saya gini terima, kalau enggak. Handuk tetap berantakan, sepatu ditaruh sembarangan. Padahal istrinya bersih. Harusnya kan dia ikut. Nah kalau kita selalu berpikir untuk mengupgrade diri kita kepada yang lebih baik apa yang dimiliki oleh pasangan kita, pasti rumah tangga itu bersaing pada hal yang positif. Maksudnya selalu saja, ayo siapa yang lebih baik kita pelajari. Dan mereka saling mencari pahala sama itu sangat bagus gitu.
Nah, sehingga ini bisa terjaga. Baik, sekarang kalaupun misalnya terjadi perceraian, kita harus fair gitu ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, pertama sekali sebelum cerai, Allah mengatakan, kalau betul-betul sudah mentok, nggak bisa lagi ada komunikasi di antara keduanya karena selalu bertengkar kalau bertemu, maka Allah mengatakan, fab'athu hakaman min ahlihi. Utus orang bijak dari keluarganya si laki-laki. Wa hakaman min ahliha. Dan orang bijaksana dari keluarga si istri. Oh. Nah, in yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau dua-duanya ini memang masih mau cari titik temu kebaikan, Allah akan memberikan taufiknya. Allah akan mudahkan mereka temukan baik-baik. Oke. Ya. Tapi kalau mereka sudah tidak mau, maka yughni kulla min sa'ati. Allah akan berikan masing-masing jalan keluarnya. Oke. Cerai-cerai, oke lah. Sudah kalau tidak ada lagi jalan keluar. Tapi kalau masih mau baik, Allah masih suruh kita berbuat baik satu sama yang lain. Nah, kalaupun terjadi perceraian, maka yang bijaksana adalah seseorang sudah selesai. Ini masalah saya sama mantan istri. Masalah saya sama mantan suami. Udah clear. Ini antara saya sama dia. Gak ada hubungannya sama keluarganya. Gak ada hubungannya antara anak-anak dengan ibunya atau anak-anak sama ayahnya. Banyak orang begitu bercerai, hak asuh anak jatuh pada dia, lalu dia larang ketemu sama ibunya atau ayahnya. Ini merusak nasab. Gimana caranya anak dihapus nasabnya? Gak mungkin. Kan gitu. Jadi harusnya tetap dipertemukan, tetap adil dan segala macam. Itu. Jadi gak usah bawa emosi kita kepada anak-anak. Gak ada gunanya. Gitu kan. Udah kita diam aja, udah kita introspeksi diri. Kalau kita benar ya sudah, itu urusan dia nanti sama Allah. Biar nanti Allah perbaiki dia atau Allah hukum dia, itu urusannya. Dan saya pun introspeksi diri, kan bisa begitu. Itu lebih bagus, lebih ideal. Aduh, aku tetap pengen tanya, walaupun tadi itu udah terakhir, masih tetap pengen tanya. Pak Ustadz, kayak gimana kalau misalnya ada anak muda nih Pak Ustadz bilang, nikah itu kan seumur hidup Pak Ustadz. Test drive dulu lah. Soalnya nanti kan kalau misalnya nggak sesuai katanya, nyeselnya seumur hidup, gila. Oke, sekarang saya tanya dok. Ya, si A sama si B. Ini rasionalnya. Si A pacaran dulu sebelum nikah. Untuk test drive tadi. Iya. Coba dulu deh. Tahu dulu karakternya segala macam. Bukan. Test drive itu maksudnya kayak gini. Takutnya nanti nggak enak. Atau takutnya nanti, wah nggak sesuai nih ininya. Jadi itu kan masalah penderitaan seumur hidup nanti. Enggak dong. Itu kan teknis yang harusnya bisa itu teknis bisa dipelajarin dong. Masalah teknis itu kan semua hal yang dipelajarin dok. Tapi sebenarnya bahasa itu lebih kepada, saya nggak mau nikah dulu deh, saya mau kenal lebih jauh. Nah gitu kan. Sekarang orang baru pacaran kan baru kenal tuh. Baru tahu namamu siapa, nama keluarga, kenal-kenal gitulah gitu. Nah ini apa bedanya dok dengan orang yang nikah gitu kan. Mereka berjalan sama-sama nih. Ini baru kenal, ini baru kenal. Tapi bedanya ini nggak, dalam Islam ya, tidak boleh disentuh, nggak boleh ciuman, nggak boleh biologis, haram kan. Kalau ini boleh. Ini mungkin kenal sebatas dia dulu. Orang tuanya mungkin masih takut kalau kenal keluarganya. Ini sudah langsung orang tuanya terlibat, kerabatnya sudah bersatu keluarga. Mana lebih bagus? Ini atau ini? Nah, tapi kayak sebentar. Saya tahu. Yang mau ditanya saya tahu. Iya. Pasti dokter bilang, nanti kalau ini kan putus, ya udah ganti cewek lain atau cowok lain kan? Iya. Nah, ini juga sama. Cerai ganti pasangan lain bisa. Tapi masalahnya gini. Berapa banyak orang yang pacaran tidak putus? Berapa banyak orang rumah tangga tidak putus? Kenapa kita lihat negatifnya? Kenapa kita nilai orang yang gagal? Lihat orang yang sukses. Oke, siap. Itu nggak jawabannya? Betul. Makasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, wah ini minumannya ada, saya pernah minum yang kemarin yang apa ya? Kurma ya Pak Ustadz ya? Ini apa bedanya Pak Ustadz? Iya, kalau minuman kita ini punya Pak Ustadz ya? Iya. Ajwat Resto. Ajwat Resto. Apa bedanya Pak Ustadz? Ajwat itu sebenarnya namanya terbaik kalau terjemahan bahasa Indonesia ya. Itu kita namakan nama restoran kita. Kita buat varian banyak sekali minuman dan memang kita berusaha semaksimal mungkin alami. Kalau yang pertama ini yang merah memang kita menjalankan hadis. Ada sebuah hadis kalau Nabi SAW itu gemar sekali menggabungkan antara semangka sama kurma. Setelah beliau bersabda, dinginnya ini ditunjuk semangka, dihangatkan oleh hangatnya ini ditunjuk kurma. Hangatnya ini kurma, didinginkan oleh dinginnya ini. Jadi ini dua makanan buah yang saling mengimbangi satu sama yang lain. Maka kita buat minuman semangka sama kurma, gitu. Kalau yang kedua ini lemon buah lemon kita. Saya sambil dijelasin, saya sambil cicip dikit lah. Daun mint. Saya coba ini. Tapi saya karena ini saya jujur ini ya Pak Ustadz ya. Sambil kocok dulu.
Kocok sebelum diminum. Jangan lupa kalau minum di depan Pak Ustadz, tangan kanan. Dan bismillah. Dan bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dominannya semangka. Ah. Dominannya semangka, saya dikit rasa kurmanya. Oke, dominannya Karena semangka itu kan dia lebih air ya. iya, Sehingga dia terasa lebih dominan. iya, enak ya. Nah, Lanjut Pak Ustadz. Kalau ini Tapi ini empat-empatnya boleh saya minum kan Pak Ustadz? boleh. Oke. Ini apa tuh, Pak Ustadz? Ini lemon pakai daun mint Lemon. sama susu. Kenapa putih susu? Nah, ada susunya. Kenapa? Apa sejarahnya Pak Ustadz? Sebenarnya tidak semua ada sejarahnya, tapi kita melihat lemon itu kan kebanyakan orang bilang bisa dipakai untuk diet, gitu, Oke. biasa gitu ya. Tapi supaya dia ada rasa Timur Tengah, kita menggunakan daun mint. Nah, Oh, oke. Ya. Ada berasa susu, tapi susunya nggak begitu ini sekali. ya, Ada daun mint dengan ada dengan lemon, susu, lemon. daun Oke. mint. Lemonnya berasa di ini. Kalau ini pistachio. Nah, ini favorit saya nih. Yang nonton lagi puasa ngiler dah. Beli di Atswat Resto. Itu bentuk support. Kalian beli di Atswat Resto, follow, pakai skincare saya. Itu salah satu bentuk support supaya kita semangat bikin lagi. Ya kan semangat jadinya. Karena ya kan Pak Ustadz nggak cari uang dari dakwah ya, nggak cari uang dari ini ya. Jadi kalau misalnya kita tuh tercukupi rezeki kita dari usaha, kan jadi kita lebih enjoy ya Pak Ustadz ya pasti ya. Dan Oke. saya pun sebenarnya lebih terpikir bukan hanya sebagai sumber income, tapi ingin juga menunjukkan teori-teori syariat kan kita disuruh menunjukkan kualitas. Jadi kita juga menjaga kualitasnya. Terus juga supaya memberikan contoh kepada para teman-teman dai, kita bisa hidup loh dengan berbisnis Nah, juga. itu. Kita bisa mandiri gitu kan. Kalau perlu kita juga bisa membiayai dakwah kita sendiri gitu-gitu. Best ini. Kental ya, pistachio itu ya. Iya. Enak. Nah, tapi kalau 1, 2, 3 masih ini pemenangnya. Satu lagi. Kalau Ini kurma ya? Ini susu kurma. Oke, ini kayaknya aku sudah ini yang favoritnya tapi. Ranking 1. Nggak ada, kita hampir semua orang pesan. Iya betul. Karena saya jualan dok di Ini apa nih Pak? itu susu kurma. Jadi susu murni, dia nggak ada gulanya sama sekali, manisnya dari kurma aja. Oke, tapi kalau yang kita ngomong di Islam sendiri paling bagus yang mana Pak? Tentu saja kurma. Kurma ya? Ya, tentu Jadi saja kurma. kalau ini tahan berapa lama Apalagi sih Pak? orang kalau Ini buka kalau puasa. dijual tahan berapa lama Pak? Dia selama di kulkas sih masih aman. Biasanya sampai seminggu. Oh, Kita ini kan nggak ada bahan pengawet. kalau diproduksi berapa lama Pak? Sebentar kok. Ini kalau kita promosiin meledak nih, kita taruh di Indomarket Pak Ustadz. Saya sponsorin Pak Ustadz. Insya Allah. Bisa, nggak ada masalah. Hah? Produksi massal, iya produksi massal dong. Tapi berapa lama Pak Ustadz? Kita belum pernah teliti secara khusus ya. Tapi biasanya kita produksi kan fresh. Hari itu orang pesan, hari itu kita kirim ya. Baik orang take away, atau memang makan dine-in, semuanya kita langsung buat fresh gitu. Ini enak, susunya, kurmanya manis banget, enak. Setelah saya cicip 3-3, ini pertama kalinya saya cicip 4-4 ya. Biasanya saya cuma cicip ini doang. Saya suka yang ini, Pak. Karena lebih fresh ya. Kalau Pak Ustadz sendiri favorit yang mana? Ini semua kesukaan saya. Satu lah. Nggak bisa satu. Nggak bisa ya. Iya. Karena memang Allah Itu memberikan. namanya prinsip adil di dalam Islam. Karena kadang-kadang ada orang kalau ditanya, sebenarnya dia suka nih beberapa item makanan. Tapi karena dipaksa, yang paling kamu suka apa? Dia kerepotan, akhirnya dia harus pertimbangkan yang mana ya. Padahal sebenarnya kalau dia makan ini, oh ya enak ya, itu enak ya. Gak heran Pak Ustadz sudah poligami. Karena beliau sudah sampai di level keadilan. Makasih Pak Ustadz sudah banyak banget. Aku ngerasa keren banget acara ini. Dan lebih keren lagi kalau kalian semuanya bantu share, bantu potong, kasih clipping, kalian sebarin ke semuanya, kasih ke orang lain. Tapi dengan kebaikan ya. Saya nggak pengen sesuatu hal yang kita buat bagus, tapi justru dipotong dan disalahgunakan untuk sesuatu hal yang jelek ya. Saya sekali lagi, saya ngerasa saya buat konten Ramadan, saya nggak pengen cuma viewers, karena saya nggak cari uang dari viewers, saya nggak cari uang dari YouTube, Instagram, TikTok. Saya dapat uang.
Tapi menurutku base usahaku adalah skincare. Aku punya klinik dan aku sudah cukup dari sana. Aku lebih pengen media sosialku, saya, teman-teman, ustadz itu bermanfaat untuk kita sama-sama, konten yang kita buat bermanfaat. Kalaupun ada konten-kontenku yang kurang berkenan, kurang baik, ya insya Allah saya akan berubah jadi yang lebih baik, selalu mengupgrade diri, dan saya juga ngajakin teman-teman untuk saling bantu dan saling mengingatkan, juga potong dan sebarkan ke yang lain. Kita tutup podcast kali ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.